Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ucapan-ucapan Fahri Hamzah selama ini begitu kan, seolah-olah dia menyerang Anies Baswedan terus ya. Dia tidak terima ketika ya Pak Prabowo dikatakan sebagai ya tidak tahan pada oposisi. Malah Fahri Hamzah menantang ya PKB dan Nasdem disuruh keluar di koalisi pemerintah begitu kan. Padahal ya keberhasilan Partai Nasdem dan PKB karena memenangkan ya Pak Jokowi. Wajar kalau mereka setimpal mendapatkan itu begitu. Ini banyak sekali muncul spekulasi itu dan pada akhirnya ya ketika ada tantangan itu Anies Baswedan mengatakan ya nggak level lah untuk dijawab. Ya iyalah, benar memang nggak level di situ begitu kan ya. Fahri Hamzah omongannya menjadi DPR puluhan tahun tidak punya prestasi apa-apa kok begitu kan. Puluhan tahun tidak pernah ya ditunjuk dan bahkan diusung oleh ya partai untuk bisa menjadi gubernur, dia tidak ada kok begitu kan. Karena apa? Karena tahu orang-orang yang kemudian punya kapasitas untuk membangun itu begitu kan. Bisa saja Fahri Hamzah katanya mau membubarkan KPK. Ya karena pada kenyataannya sekarang ketika mereka menyanjung Pak Jokowi begitu kan tiba-tiba melempem ya. Itulah ya hakikatnya. Tapi pada kenyataannya Anies Baswedan mengatakan tidak level untuk dijawab karena dia bukan ranahnya apa coba bayangkan. Apalagi punya partainya masih bocil di situ begitu kan. Itu pun masih belum lulus di parlemen. Seharusnya ya Fahri Hamzah itu begitu kan ya fokus saja di pemenangan Gelora di situ begitu dan katanya Gelora lolos ya banyak masih muncul spekulasi itu begitu. Jadi masyarakat Indonesia kan sudah paham bagaimana karakter seorang Fahri Hamzah, punya intelektual yang bagus tapi di satu sisi begitu kan ya dia seolah-olah masih ya kalau sudah berada di ketiak kekuasaan seolah-olah juga satu sisi gimana begitu kan ya. Bahkan ya enggan tanggapi Fahri Hamzah Anies enggak level untuk dijawab ya, mengatakan ya Anies mengatakan tidak level untuk kita jawab. Betul begitu. Minimal jadi capres dulu lah kalau mau ditanggapin ya. Level lu di bawah Anies Baswedan Fahri Hamzah, yuklah tenggelamkan Gelora. Fahri Hamzah kan ngomong sesuai bayaran ya. Saat di DPR ngomongnya berani karena dibayar negara untuk awasi pemerintah. Saat nggak jadi anggota DPR ngomongannya juga lain karena nggak dibayar, teks hilang. Bisa saja begitu. Masa harus ada seperti itu begitu kan? Lihat saja seperti yang dilakukan oleh oleh Rocky Gerung begitu kan. Dibayar siapapun mereka tidak pernah kok melakukan menyanjung pada kekuasaan karena pada hakikatnya mereka adalah ya membela kekuatan rakyat, membela rakyat di situ begitu. Ya kalau Fahri Hamzah masih seperti itu saya kira gimana begitu. Dan ini salah satunya. Tolong ya sekali lagi tolong jangan bandingkan Anies dengan Fahri Hamzah. Jauh perbedaan. Keduanya bak siang dan malam ya. Secara akal sehat ya kasihan Fahri Hamzah. Kalau dibandingkan dengan Anies dari sisi manapun enggak. Bahkan dan tidak adil ya dari sisi keilmuan seperti ya Timur dan Barat. Anies enggak terkejar oleh Fahri Hamzah ya. Ini komentar-komentar netizen loh. Ya masyarakat sudah paham lah bagaimana ya mereka makan durian yang enak. Bagaimana mereka begitu kan ya ketika mereka masih kritis ya menjadi DPR tapi tidak punya prestasi, sayang begitu kan. Jadi Fahri Hamzah itu banyak omong tapi tidak punya prestasi. Itulah yang kita lihat hari ini begitu kan. Anies Baswedan banyak omong ya ditunjukkan juga prestasi di situ. Kan beda mereka begitu. Beda level lah begitu kan. Ya mana mungkin lah calon presiden dan bukan calon presiden begitu kan. Ya jauh levelnya di situ begitu. Ya jauh level itu bukan karena siapa-siapa tapi karena ya keinginan rakyat. Sedangkan Fahri Hamzah ya enggak lah, masa masyarakat mau dukung Fahri model-model kayak Fahri Hamzah, kan begitu logika masyarakat itu begitu ya. Bahkan satu sisi enggan ya menanggapi Fahri Hamzah Anies ya nggak level untuk dijawab. Calon Presiden Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku enggan menjawab isu yang dibuat oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah ya terkait ya menteri yang tergabung dalam Partai Koalisi Perubahan akan bersama-sama keluar dari Kabinet Indonesia Maju. Anies ya pun dengan tegas mengatakan isu tersebut tidak perlu ditanggapi. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Kata dia saat kampanye ya.
Bahkan namun saat didesak media untuk memberi tanggapan kabar tersebut, justru Anies melimpahkan kepada ex anggota DPR RI tersebut untuk menjawab isu yang diciptakan. Ya, itulah ya kenapa pendukung-pendukung Prabowo sekarang sudah begitu panas, kelihatannya mereka panik begitu kan. Mau tidak mau mengkritik habis-habisan Anies Baswedan hari ini begitu. Saya katakan sejak awal, itulah pendukung-pendukung mereka begitu kan. Tapi kelihatan dari mereka sekarang karena Pak Prabowo sudah kalah debat, tidak nyambung dan sebagainya, manyon sana sini begitu. Bahkan Gibran ya sudah naik turun panasnya mereka begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak kata-kata yang kemudian Anies Baswedan ya mulai menyerang kepada Anies Baswedan hari ini. Mulai dari Fahri Hamzah. Tapi pada kenyataannya masyarakat kan sudah pinter begitu kan. Ya dulu mungkin ya Fahri Hamzah sangat pinter bagaimana ya masyarakat itu bisa terkecoh dengan kata-kata mereka, dengan kritis mereka, dengan kritikan kepada pemerintah. Tapi hari ini kan ya dibandingkan Fahri Hamzah dengan rakyat, lebih cerdas rakyat dibandingkan Fahri Hamzah. Kan begitu logikanya begitu kan. Dalam artian bahwa mana yang nyenyak di ketiak penguasa dan mana yang benar-benar ikhlas terhadap rakyat. Kan begitu seharusnya begitu kan. Tapi pada kenyataannya masyarakat kan sudah pinter begitu. Sebelumnya Fahri Hamzah membuat ya geger media sosial platform X di mana dia mengumumkan seluruh menteri dan tergabung dalam partai pendukung Anies Baswedan dan keluar dari Kabinet Indonesia Maju. Baru mendengar kabar baik ya bagi demokrasi kita, bahkan calon presiden nomor 1 akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya akan mundur dari kabinet pekan ini. Bunyi cuitan Fahri Hamzah ya. Sudah kelihatan mereka apa yang terjadi begitu kan. Saya kira hal-hal seperti itu tidak tidak baik lah Fahri Hamzah ikut-ikutan seperti itu. Wong pemilu di 2019 ya Fahri Hamzah dukung Prabowo kalah kok begitu kan. Kok tiba-tiba sekarang ya berspekulasi begitu PKB dan Partai Nasdem ya seolah-olah didesak harus keluar dari koalisi pemerintah. Ya wajar dong kalau rakyat mengkritik itu begitu kan. Masa dikritik saja baper, dikritik sana sini baper. Rasa-rasanya Fahri Hamzah juga tidak tahan sih menjadi oposisi begitu kan. Ya itulah ya kalau masyarakat sudah paham ya. Katanya di dalam rangka menetapkan posisi sebagai oposisi di pemilu nanti, info ini perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan, katanya begitu. Ya setelah suruh tanya ke bersangkutan, ya Fahri Hamzah mau jawab apa? Coba bayangkan begitu. Makanya jangan muncul spekulasi terlebih dahulu di situ begitu. Sayang seribu sayang. Akal sehat dari Fahri Hamzah sudah hilang begitu kan sekarang ya. Sudah mendekati bagaimana di ketiak kekuasaan itu lebih dahsyat begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Maka disinilah peran penting itu sangat luar biasa kritikan begitu. Saya masih mengakui bagaimana ya Profesor Yusril Mahendra di situ begitu kan. Walaupun dia sama-sama berkoalisi, tapi dia tetap kritis kok begitu kan. Yang mengkritik bagaimana kebijakan-kebijakan MK begitu di situ. Tapi pada kenyataannya ya Fahri Hamzah seharusnya tiru Yusril di situ begitu kan. Bukan niru orang lain ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.